Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pembahasan tentang bagaimana caranya melakukan konfigurasi dengan menggunakan VTP domain. Kalau sebelumnya saya hanya melakukan konfigurasi dari sisi switch-nya saja yang saya konfigurasi. Selanjutnya untuk yang materi pertemuan ini sudah agak lengkap sampai nanti ke end device-nya, yaitu perangkat yang terhubung ke switch tersebut. Oke, sebelumnya untuk yang VTP domain yang nantinya akan kita bicarakan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya. Ini terkait dengan VLAN trunking protokol. VLAN trunking protokol itu sendiri merupakan atau sederhananya merupakan protokol yang bertugas untuk menyebarkan konfigurasi VLAN melalui port trunk itu sendiri. Kalau dilihat dari gambar yang ada di depan ini, logikanya atau idealnya switch yang digunakan di perusahaan kan nggak mungkin satu, bisa lebih dari satu, contohnya 2, 3 atau bahkan lebih dari 3. Nah, untuk peruntukan switch tersebut nanti bisa kita atur apakah switch tersebut nanti mode-nya akan kita atur untuk keperluan VTP server atau VTP client atau VTP transparan. Masing-masing tentunya punya peran dan fungsi masing-masing. Cuman yang perlu digarisbawahi untuk menghubungkan antar switch di sini, baik mode-nya menggunakan mode VTP server atau VTP client atau VTP transparan, nanti yang harus kita atur adalah konfigurasi trunk-nya. Tujuannya untuk apa? Supaya switch tersebut bisa saling terhubung satu sama lainnya. Oke, ada 3 mode VTP yang nantinya bisa digunakan. Yang pertama ada VTP server, selanjutnya VTP client, terakhir ada yang namanya VTP transparan. Perbedaannya di mana? Kalau untuk yang VTP server biasanya lebih ke melakukan manajemen VLAN. Contohnya nanti bisa menambah VLAN, merename VLAN, atau bisa menghapus VLAN. Bahkan punya fitur yang namanya VTP advertisement. Contohnya dia bisa mengatur contohnya VTP domain, VTP number, VTP name, VTP version, ataupun yang lain-lainnya. Atau nanti bahkan bisa membuat yang namanya VTP password. Selanjutnya ada VTP client. Kalau VTP client sih sebenarnya dia tidak bisa melakukan modifikasi atau tidak bisa manajemen VLAN. Dia hanya tugasnya menerima saja, seperti yang sudah dicontohkan di sebelumnya, memproses dan memforward. Ini kurang lebih untuk yang VTP client. Jadi tugasnya dia hanya menerima, memproses, dan memforward VTP advertisement. Selanjutnya yang terakhir ada VTP transparan. Dia sifatnya sebagai switch independen yang dapat melakukan modifikasi dan manajemen VLAN lokal. Jadi hanya bisa memforward VTP advertisement tanpa melakukan proses. Ini untuk yang VTP transparan yang sudah saya bahas di materi sebelumnya. Oke, untuk latihan hari ini saya akan melakukan konfigurasi seperti topologi yang ada di depan ini. Jadi ada 3 switch yang nantinya akan saya konfigurasi. Yang di tengah ini switch server, selanjutnya yang di kanan ini switch client. Di mana switch client ini switch client 1, contohnya untuk yang switch client B1 di sini nanti akan dihubungkan dengan 3 PC, di mana 3 PC di sini ada 3 VLAN. VLAN 10 namanya produksi, VLAN 20 namanya kuisi, VLAN 30 namanya HRD. Begitu pula yang di sisi kanan. Nanti konfigurasinya seperti apa? Oke, kita coba sekarang konfigurasi dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama ada 3 buah switch. Kita menggunakan switch 2950. Oke, saya rubah contohnya namanya jadi switch server. Kita tunggu saja prosesnya karena dia akan melakukan booting. Switch contohnya server. Oke, hanya merubah captionnya saja. Selanjutnya ada switch client 1. Nanti saya akan rubah captionnya juga. Oke, biarkan melakukan proses booting kurang lebih seperti ini. Baru kita bisa merubah switch client 1. Oke, begitu pula ada switch client 2.
Tunggu proses booting. Switch client 2. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada 3 buah PC, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, ada 6 PC ya. Ada 6 PC yang nantinya akan dihubungkan. PC 1, PC 2, PC 3. Selanjutnya nanti di sebelah kanannya PC 4, PC 5, selanjutnya PC 6. Oke, karena ini dimulai dari 0, berarti PC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan berikan keterangan terlebih dahulu. Yang pertama untuk yang fase Ethernet-nya. Fase Ethernet yang nantinya akan digunakan, ini contohnya saya menggunakan fase Ethernet 0/1. Saya akan hubungkan dengan fase Ethernet 0/1 juga. Yang ini saya gunakan fase Ethernet 0/2, ini berarti fase Ethernet 0/1. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yang nantinya akan saya gunakan yang di sebelah kiri, contohnya kita samakan saja untuk fase Ethernet yang nantinya akan saya gunakan. Di sini contohnya untuk dari switch-nya, contohnya saya menggunakan fase Ethernet 0/3, 45 contohnya. Begitu pula yang sebelah kanan 345. Jadi yang di sini kita gunakan fase Ethernet 0/3, ini 4, ini 5. Contohnya kurang lebih seperti itu. Oke, ini juga fase Ethernet 0/3, ini 4, selanjutnya fase Ethernet 0/5. Oke, ini hanya caption saja supaya nanti lebih mempermudah untuk melakukan konfigurasi. Oke, baru selanjutnya nanti kita hubungkan dengan menggunakan media transmisi kabel. Oke, dari switch ke switch kita menggunakan susunan kabel cross. Dari switch server masuk ke fase Ethernet 0/1, masuk ke fase Ethernet 0/1. Begitu pula yang switch server masuk ke switch kedua. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti kan potnya yang kita gunakan. Nah, berikutnya ke PC. PC contohnya kita gunakan dari sini saya menggunakan fase Ethernet 0/3, PC 1. Kabel yang kita gunakan, kita menggunakan susunan kabel strap, karena kan device-nya beda. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah nanti proses konfigurasi. Begitu pula dari switch client 2, saya menggunakan fase Ethernet 0/3. Ke PC 4 saya menggunakan fase Ethernet 0/4. PC ke 5 saya menggunakan fase Ethernet 0/5. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk VLAN-nya. Untuk VLAN-nya saya menggunakan VLAN produksi yang pertama VLAN 10 contohnya. VLAN 10. Di sini saya menggunakan VLAN 10. Name-nya contohnya produksi. IP-nya saya gunakan IP address-nya contohnya 172.16.0.1. 172.16.32.1. Oke. Contohnya yang saya gunakan. Lakukan hal yang sama untuk yang PC yang lainnya. Sebentar. Oke, kalau kita menggunakan 172 berarti nanti subnet masknya saya buat agak lengkap 255.255.0.0. Kurang lebih segini. Oke, selanjutnya kita buat di sini. Ini berarti IP-nya 4. VLAN-nya sama. 1, 2, 3. Selanjutnya yang di sebelah kiri, ini contohnya VLAN 20. Namanya quality control atau QC. IP-nya 2.
Yang sebelah kanan IP-nya berarti 5. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini VLAN 20 juga. Selanjutnya yang di sini VLAN 30 contohnya produksi. Name-nya contohnya yang sebelah HRD. Ini HRD. IP-nya 3. Oke, baik itu pula yang sebelah kanan. Berarti ini IP-nya 6. Jadi berurutan untuk yang networknya kita menggunakan network yang sama, yaitu 172.16.32.0. Jadi PC1 di sini nanti saya menggunakan IP address 172.168.172.16 ya, sorry. Ini 172.16 bukan 168. Berarti di sini 16.32.8. 172.16 IP kelas B. Ini 172.16. Selanjutnya ini 16. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kalau kita berikan keterangan, bisa contohnya kita berikan keterangan untuk mengidentifikasi VLAN yang kita gunakan. Contohnya VLAN yang pertama, contohnya ini VLAN produksi contohnya. Ini juga sama VLAN produksi supaya nanti lebih mudah contohnya untuk melakukan konfigurasi. Contohnya kita atur seperti ini. Boleh contohnya untuk membedakan antara VLAN A, VLAN B contohnya. Ini contohnya yang HRD. Nah, ini berarti kan sama VLAN-nya. Oke, bisa contohnya kita atur seperti ini. Selanjutnya langkah berikutnya nanti tinggal kita konfigurasi. Yang pertama kali akan kita konfigurasi VTP atau VLAN trunking protokol semua switch. Mulai dari switch server sampai nanti ke switch kliennya. Oke, kita buka switch-nya. Terutama yang pertama kita buka yang switch server. Kita klik switch server. Switch server CLI. Selanjutnya, sebentar saya buka yang switch server. Nah, kurang lebih seperti ini. Berikutnya nanti tinggal kita konfigurasi. Konfigurasi switch servernya. Enter. Enable. Configure. Terminal. Selanjutnya contohnya saya rubah. Hostname-nya contohnya. Hostname. Switch underscore. Contohnya server. Selanjutnya kita rubah VTP mode-nya contohnya. VTP mode server contohnya. Selanjutnya kita buat untuk yang domainnya VTP domain contohnya pintar.id contohnya. Selanjutnya kita konfigurasi VTP version-nya. Contohnya kita menggunakan VTP version 2. Selanjutnya VTP password-nya. Contohnya saya menggunakan yang seperti kemarin rahasia. Oke, kalau sudah kita keluar, kita end. Selanjutnya kita end lagi. Oke. Ini contohnya yang nantinya bisa kita lakukan. Sorry, end-nya 1 kali ya. Oke, berikutnya kita masuk ke yang switch client. Switch client 1. Nah, switch client di sini kita atur, kita konfigurasi seperti tadi. Switch client 1. Nah, ini switch client, pilih CLI, selanjutnya kita enter. Oke, contoh
Untuk yang switch kliennya kita konfigurasi seperti sebelumnya. Cuman kita konfigurasi untuk yang VTP mode-nya klien ya. Enable, configure terminal, hostname contohnya switch underscore client 1. Oke, nanti otomatis hostname-nya akan berubah tuh. Selanjutnya kita konfigurasi VTP mode-nya, VTP mode client. Selanjutnya VTP domain, pintar ID contohnya, pintar.id. Selanjutnya VTP password-nya kita atur, VTP password rahasia. Selanjutnya kita ketik N untuk keluar dari konfigurasi. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk switch yang kedua, switch klien kedua. Kita masuk ke switch klien kedua. Berikutnya kita konfigur, tadi pilih CLI, kita klik enter, kita klik enter. Lakukan hal yang sama untuk yang switch klien yang kedua. Switch klien kedua kurang lebih seperti ini. Enable, configure terminal, hostname, switch underscore switch client 2. Oke, contoh seperti ini. Ini kan switch client 2. Selanjutnya VTP mode kita menggunakan yang klien. Selanjutnya VTP domain pintar.id. Contohnya untuk domainnya. Selanjutnya VTP password rahasia. Selanjutnya kita N. Nah, kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengecek hasil VTP server contohnya. Kita buka yang VTP server yang pertama kali kita tadi konfigurasi seperti ini. Oke, kita langsung ketik contohnya karena kita sudah masuk di privilege accept mode. So VTP status. Oke, lihat di sini kita ada di VTP version 1, VTP version 2 berarti ya. VTP versionnya kita menggunakan VTP version 2. Selanjutnya configuration-nya yang kita gunakan VTP mode operation-nya kita menggunakan VTP mode server. Domain yang kita gunakan adalah pintar.id. Oke, selanjutnya untuk VTP running mode-nya masih kita disable contohnya. Oke, selanjutnya kita cek lagi untuk yang klien. Untuk yang klien 1. Nah, ini nih. Oke, lakukan hal yang sama contohnya show VTP status. Oke, lihat di sini VTP version-nya dia akan ngikutin VTP version yang ada di server. Kita menggunakan VTP version 2 contohnya. Selanjutnya lihat VTP operating mode-nya. Dia menggunakan VTP mode-nya, kita menggunakan client. Domain name-nya sama, menggunakan pintar.id. Oke, lakukan hal yang sama untuk yang VTP klien kedua. Untuk switch yang ada di klien kedua. Kita bisa menggunakan show VTP status. Oke, ini sama nih. Versionnya 2, VTP mode-nya kita menggunakan yang klien. Selanjutnya VTP domain name-nya yaitu kita menggunakan yang pintar.id. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya membuat VLAN di switch server. Yang selanjutnya sekarang kita buat VLAN di switch server. Kita buka yang VLAN-nya, yang kita buka switch servernya. Nah, kita masih masuk seperti ini. Kita masuk ke global configuration. Configure terminal. Selanjutnya kita buat contohnya VLAN 10 ya. Yang sebelah kiri kan yang switch servernya kita bikin VLAN 10. Kita buat berarti semuanya nih. Name-nya contohnya produksi. Oke, selanjutnya kita keluar dari VLAN 10. Kita buat VLAN 20. Name-nya contohnya saya pakai huruf besar PC. Kita keluar dari VLAN 20. Kita buat VLAN 30. Name-nya contohnya HRD. Exit. Oke.
Selanjutnya kita bisa coba lihat contohnya, kita sekarang lihat hasilnya show VLAN brief. Oke, kurang lebih ada 3 VLAN yang aktif nih. Ada VLAN 10 namanya produksi, PC VLAN 20 dan 30 VLAN HRD. Oke, berarti sudah ada VLAN yang tadi sudah kita konfigurasi. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi terang antar switch server contohnya. Oke, yang perlu kita lihat adalah lihat portnya nih, port yang ada di server. Server di sini kan yang ke switch 1 dia menggunakan fast Ethernet 0/1 untuk masuk ke switch client. Selanjutnya fast Ethernet 0/2 untuk masuk ke switch client kedua. Yang perlu kita konfigurasi seperti apa? Kita buka yang switch server. Oke, masih seperti ini. Kita masuk ke global configuration, configure terminal, interface, contohnya fast Ethernet 0/1. Saya singkat FO/1 contohnya. Oke, seperti ini. Switch port mode terang. Oke, berarti sudah. Oke, selanjutnya saya bikin description-nya contohnya description contohnya description koneksi apa namanya deskripsinya apa? Koneksi dengan contohnya dengan switch client 1. Oke, contohnya saya buat seperti ini. Jadi description koneksi dengan switch client 1. Selanjutnya N. Selanjutnya kita lihat show interface atau bisa disingkat INT fast Ethernet 0/1 contohnya. Oke, nanti akan muncul seperti yang ada di depan ini. Akan muncul contohnya fast Ethernet apa gitu, fast Ethernet 0/1 is up contohnya seperti yang ada di depan ini. Oke. Berikutnya kita lakukan hal yang sama contohnya untuk yang sebelah kanannya. Yang sebelah kanannya nanti akan diterang dengan switch client kedua. Interface fast Ethernet 0/2-nya yang sebelah kanan nanti akan dikonfigurasi dengan switch client yang kedua. Configure terminal interface fast Ethernet 0/2 atau bisa disingkat seperti yang ada di slide. Selanjutnya switch port mode terang. Selanjutnya saya berikan description contohnya koneksi dengan switch koneksi dengan switch underscore client juga. Client juga. Oke, selanjutnya kita N. Selanjutnya show interface fast Ethernet 0/2. Sudah up belum? Oke, di sini sudah up ya. Kalau dilihat dari sini kan fast Ethernet 0/2 sudah up, nah, artinya sudah kita konfigurasi dengan menggunakan terang. Selanjutnya kita pengen melihat hasilnya. Show VLAN brief. Oke, lihat di sini fast Ethernet yang kita gunakan ada berapa fast Ethernet di sini yang akan kita gunakan. Di sini masih ada VLAN status portnya, ada banyak port yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya apa namanya? Yang terhubung ke switch server itu sendiri ada 3 VLAN, yaitu VLAN 10 namanya produksi, 20 PC, 30 HFD. Berikut portnya. Oke, sekarang kita konfigurasi di kliennya, mode terangnya, klien 1. Kita buka untuk yang klien 1. Switch klien 1, enter. Configure terminal. Selanjutnya interface fast Ethernet 0/1 kan ya, yang switch sebelah kiri. Selanjutnya switch port mode terang. Oke, kita atur seperti ini. Description, contohnya saya bikin description-nya, description koneksi dengan switch underscore server contohnya. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk switch kedua.
switch klien kedua. Switch klien kedua, kita buka switch klien kedua. Kita konfigurasi seperti yang kita konfigurasi di switch klien 1. Konfigur terminal, interface, fast Ethernet 0/1. Selanjutnya switch port, mode, trunk. Description, contohnya koneksi dengan switch underscore n. Oke, kalau pengen melihat hasilnya, show interface fast Ethernet 0/2. Oke, ini kurang lebih berarti kan sudah up. Oke, ini berarti down, sedang down. Oke, selanjutnya kita konfigurasi port di switch klien 1. Masuk lagi ke switch yang ada di switch 1 ya, switch klien 1. Port yang kita gunakan di sini kan fast Ethernet yang kita gunakan fast Ethernet 0/3, fast Ethernet 0/4, fast Ethernet 0/5. Nah, nanti fast Ethernet 0/4 di sini digunakan untuk VLAN 10. Kalau kita lihat di topologinya kan seperti ini nih. Fast Ethernet 0/3 di sini digunakan untuk VLAN 10. Selanjutnya fast Ethernet 0/4 dipakai VLAN 20 dan fast Ethernet 0/5 di sini dipakai di VLAN 30. Begitu pula untuk yang sebelah kanan. Ini yang akan kita konfigurasi. Oke. Ini untuk yang klien 1 ya. Sekarang kita lakukan konfigur terminal. Selanjutnya interface fast Ethernet 0/3, switch akses VLAN 10 contohnya. Kurang lebih seperti ini. Kita keluar lagi dari fast Ethernet 0/3, interface fast Ethernet 0/4. Lakukan hal yang sama, SW akses VLAN, maksudnya switch di sini nanti akan mengakses VLAN berapa. Kita keluar, lakukan yang satu lagi, interface fast Ethernet 0/4. 0/5 ya. SW akses VLAN 30 N. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya lakukan nanti kita bisa cek contohnya hasilnya show VLAN brief. Oke, nanti di sini akan muncul tuh. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi fast Ethernet 0/3 ada di VLAN produksi, 0/4 ada di VLAN QC, dan fast Ethernet 0/5 ada di VLAN HRD. Selanjutnya kita konfigurasi yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan sekarang kita konfigurasi untuk yang klien 2. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Oke, kita menggunakan fast Ethernet 0/3 untuk produksi 4, untuk QC 5, untuk yang HRD ya. Kita konfigur, masuk ke konfigur terminal. Selanjutnya interface fast Ethernet 0/3, switch akses VLAN, akses VLAN 10 contohnya. Kita exit. Selanjutnya interface bisa disingkat contohnya FA 0/4, fast Ethernet 0/4, SW AC VLAN 20. Oke, exit lagi. Selanjutnya interface fast Ethernet 0/5, SW AC VLAN 30 N. Kalau pengen lihat hasilnya seperti tadi, show VLAN brief. Show VLAN brief. Oke, ini contohnya. Sudah aktif, sama-sama aktif semua di fast Ethernet-nya, Selanjutnya kita sekarang konfigurasi di switch servernya. Mana switch server? Nah, kita buka switch servernya. Kita langsung copy contohnya kita enable contohnya copy run start.
Oke, selanjutnya kita klik enter aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini buat nyimpen ya hasil konfigurasi. Begitu pula untuk yang switch 1 dan switch client 2. Switch client 1 dan switch client 2. Copy, run, start. Yes. Selanjutnya switch client 2-nya kita lakukan hal yang sama. Jadi kita menyimpan hasil konfigurasinya. Switch client kedua. Copy. Ini kan sudah masuk ke user exit mode. Copy, run, start. Enter. Oke. Selanjutnya, sekarang kita berikan IP address untuk masing-masing PC. Kita konfigurasi kita konfigurasi IP address untuk masing-masing PC sesuai dengan konfigurasi yang ada, sesuai dengan konfigurasi yang sudah ditentukan di sini. Sebentar. Oke, untuk yang topologinya, balik ke topologi, kita balik ke topologi sebentar, ke topologi. Nah, ini topologinya ada sedikit kekeliruan, terutama untuk yang IP address-nya. IP address-nya 172.32.10 ya, bukan 32. Sebentar, saya rubah caption-nya atau keterangan yang ada di gambar. Nah ini harusnya 10. Ganti 10. Ini juga kita ganti 10. Ini 10 harusnya. 172, 10. Nanti kita konfigurasi secara statik untuk untuk PC-nya. Kita pilih PC 1 atau PC 0. Selanjutnya konfigurasi seperti biasa ya, IP address-nya desktop IP configuration. Kita konfigurasi secara statik 172.16.10.1. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk PC kedua, desktop IP configuration, dan seterusnya. Sama sih sebenarnya untuk konfigurasi IP address-nya. 172.16.10.2. Selanjutnya PC ketiga, desktop IP configuration 172.16.10.3. Selanjutnya PC keempat yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah kanan atau di sini namanya PC ketiga. 172.16.10.4. Selanjutnya PC keempat atau PC kelima di sini 172.16.10.5 ya. Terakhir PC ke-6 atau namanya di sini PC 5. 172.16.10.6. Oke. Selanjutnya kita balik lagi contohnya ke desain awalnya. Scroll dulu PC-nya, konfigurasi IP address-nya. Tahap selanjutnya, kalau sudah kita konfigurasi semua PC, kita cek hasil konfigurasinya. Kita cek hasil konfigurasinya seperti apa. Contohnya yang paling simpel, kita cek antar switch contohnya, antar VLAN. Contohnya saya kirim paket data dari PC 1, PC 0 ya, ke PC 3. Ini kan sama-sama satu VLAN. Kalau sukses berarti hasil konfigurasi kita sudah oke. Sukses. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini berarti masih ada yang error nih. Untuk yang dari PC 2 ke PC yang ini nih. PC 2 ke PC 6 nih. Atau PC 3 ke PC 6. Ini ada konfigurasi yang
perlu nanti dicek kembali masih valid. Harusnya kalau bisa gitu seperti yang dari PC 0 ke PC 3 kurang lebih seperti ini, atau dari PC 1 atau PC 2 ke PC 4. Ini berarti sudah bisa. Jadi dari kiri ke kanan bisa, tapi kalau dari atas ke bawah atau ke VLAN yang berbeda harusnya tidak bisa. Contohnya dari PC 1 ke PC 2 ini pasti VLAN. Atau dari PC 2 ke PC 3 contohnya pasti VLAN. Ini kurang lebih untuk yang konfigurasi VLAN trunking protokol domain lanjutan yang sudah saya bahas. Saya cek kembali. Oh, ini salah IP address-nya. 172.16. Ini untuk yang PC kelima atau PC ke-6 nih. Ada kesalahan konfigurasi. Sebentar. Kita cek kembali. Kenapa tadi nggak bisa? Karena tadi IP address-nya saya konfigurasi 172.168. Maksudnya kan 6 kan ya? 172.16.10.6. Harusnya kan seperti ini. Sekarang kita cek kembali. Dari PC 3 ke PC 6. Oke, sukses. Berarti antar VLAN yang sama meskipun menggunakan switch yang berbeda ini tetap bisa saling terhubung. Dengan cara seperti apa? Kita nanti bisa atur yang namanya VLAN trunking protokol plus ada tambahan VLAN trunking protokol domain. Ini kurang lebih untuk konfigurasi di materi pertemuan ini, khususnya kalau ngebahas tentang konfigurasi VLAN trunking protokol domain. Jadi masing-masing switch di sini kita atur mode-nya. Yang ini kita atur untuk mode server, selanjutnya ini kita atur untuk yang mode client. Jadi mode client di sini yang nantinya akan dihubungkan dengan si klien itu sendiri, dengan si PC itu sendiri. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.